Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Sudah lewat tengah pagi di Istana Megah Baghdad. Angin sepoi dari taman kerajaan berhembus lembut membawa aroma bunga mawar dan melati. Tapi keindahan itu tak mampu mengusir awan gelap di wajah Raja Harun al-Rasyid. Ia duduk bersandar malas di singgasananya yang megah, tangan menopang dagu. Mata melirik jenuh ke sekeliling ruangan. Para menteri berdiri berjajar di sisi kanan dan kiri. Dia membeku seperti patung. Suasana begitu tegang hingga detak jarum jam pasir di sudut ruangan terdengar seperti genderang perang. "Aku bosan," bentak raja tiba-tiba. Suaranya menggema hingga membuat seekor burung merpati di atap istana terbang kaget. Seorang pelayan cerdas mencoba menawarkan semangkuk manisan kurma dari Suriah. "Manisan kesukaan Baginda, manisannya membosankan," bentak sang raja mengibaskan tangan hingga mangkuk hampir terjatuh. Seorang menteri yang kurus kering dan berkumis runcing maju dengan hati-hati. "Baginda ingin kuundang para penari dari Samarkand?" Tarian-tarian itu seperti burung pipit yang tersesat, tukas raja ketus. "Bukan hiburan, itu derita mata." Seorang tabib tua yang selalu membawa ramuan wewangian mencoba peruntungannya. "Baginda, mungkin angin padang pasir membuat suasana hati keruh. Saya bawa minyak kayu manis dan bunga kenanga. Sangat harum untuk..." "Aku minta hiburan, bukan salad bunga," bentak raja lagi. Para menteri mulai panik. Salah satu dari mereka, Wazir Jabir, mencoba mengalihkan suasana. "Baginda, bagaimana jika kita adakan lomba gajah menari di halaman istana?" Raja menatap tajam. "Kau pikir aku anak kecil yang bisa tertawa melihat gajah berdansa?" Wazir Jabir menunduk, wajahnya pucat seperti sepotong kertas. Lalu dalam hening yang tegang, seorang pelayan muda yang tak sengaja lewat sambil membawa nampan kurma, berbisik ke temannya. "Kenapa tidak panggil Abu Nawas saja? Dulu tiap kali beliau datang, Baginda tertawa sampai menangis." Tak disangka, raja mendengar bisikan itu. Matanya mendadak berbinar. Ia berdiri tegak dan tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa orang yang baru menemukan ide jahat. "Abu Nawas, sudah lama aku tak mengujinya. Sudah lama dia tak kena batunya. Sudah saatnya dia kembali kutarik ke dalam perangkap penuh tipu daya." Para menteri saling pandang dengan was-was. Mereka tahu, setiap kali Abu Nawas dipanggil, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Kadang menakjubkan, kadang memalukan, kadang membuat semua orang ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. "Pengawal!" seru raja, suaranya seperti petir membelah langit. "Kirim 2 kuda tercepatmu, pergi ke pasar barat, cari si bajingan pintar itu. Suruh dia menghadapku sebelum matahari turun dari kepala." 2 pengawal segera menunduk dan berlari keluar, diiringi dentang lonceng dari menara istana. Kabar cepat menyebar Abu Nawas dipanggil lagi oleh raja. Di pojok pasar barat, di bawah pohon kurma, Abu Nawas sedang rebahan di atas tikar lusuh. Ia sedang bermain teka-teki dengan anak-anak dan tertawa lepas. Mana yang lebih cepat, ayam lari atau istri dikejar suami karena belanja kebanyakan?
Tanyanya, dan anak-anak pun tergelak. Tiba-tiba, dua pengawal berhenti di depannya. Abu Nawas, raja memanggilmu. Sekarang juga. Abu Nawas menyipitkan mata, melihat matahari sudah hampir di tengah langit. Ai, kalau sudah begini, pasti akan ada tugas gila lagi. Ia berdiri, membersihkan debu dari jubahnya, lalu tersenyum tipis. Baiklah, mari kita temui sang raja. Tapi jangan harap aku datang tanpa bawa siasat. Langkah kakinya ringan, tapi pikirannya mulai menari-nari. Ia tahu ketika raja memanggilnya di saat bosan, berarti akan ada tantangan penuh jebakan. Dan betul saja, di istana, raja sudah menyiapkan satu permintaan yang tak masuk akal bahkan untuk jin sekalipun. Tapi bagi Abu Nawas, tak masuk akal adalah makanan sehari-hari. Abu Nawas berdiri di tengah aula istana. Dinding-dindingnya berlapis emas, permadani Persia membentang, dan suara air mancur dari taman menyusup lewat jendela-jendela tinggi yang terbuka. Tapi semua keindahan itu tak menandingi kesunyian mencekam yang tiba-tiba menyergap saat Raja Harun al-Rasyid membuka mulut dengan senyum yang mencurigakan. Abu Nawas, kata sang raja perlahan, aku ingin memberimu tugas, sebuah tantangan agung. Abu Nawas mengangguk, meski di dalam hatinya ia mulai berhitung. Kalau raja mulai berbicara dengan nada terlalu tenang, pasti akan muncul permintaan yang tak masuk akal. Aku ingin kau membangun jembatan dari taman istana ke Bukit Zaitun di seberang sungai. Baik, jawab Abu Nawas cepat. Mudah, tinggal kumpulkan tukang batu dan kayu. Tapi, potong raja sambil mengacungkan jari seperti dalang yang hendak menarik benang. Jembatan itu harus tidak terlihat, tak boleh ada seorang pun yang melihatnya, bahkan aku sendiri. Tapi harus bisa digunakan, harus nyata, harus kokoh, tapi tak boleh terlihat. Ruangan langsung sunyi, bahkan nyamuk yang lewat pun terdengar mendengung. Abu Nawas mematung, ia tak langsung bicara, tapi matanya menyipit sedikit, mencoba memahami logika di balik perintah gila ini. Jembatan tak terlihat, ini seperti disuruh membuat api yang tidak panas, atau menulis puisi dengan diam. Di belakang raja, beberapa menteri mulai tertawa pelan. Wazir Jabir bahkan menyenggol temannya dan berbisik. Kali ini Abu Nawas pasti kehabisan akal. Tak ada yang bisa membuat jembatan tak terlihat, bahkan jin ifrit pun tak sanggup. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu, kalau ia menunjukkan panik atau terlalu serius, maka para musuhnya akan bersorak lebih dulu. Ia lalu menatap raja dalam-dalam dan berkata dengan suara yang mengandung teka-teki, Baginda, izinkan hamba bertanya, bagaimana cara Baginda akan tahu bahwa jembatan itu memang ada, jika Baginda tidak bisa melihatnya? Seketika raja terdiam, beberapa menteri juga terhenyak. Kalimat itu seperti paku kecil yang menancap dalam-dalam ke logika perintah sang raja. Tapi Harun al-Rasyid, sebagai raja penuh gengsi dan harga diri, segera menepis logika itu dengan tawa palsu. Itu urusanmu, Abu Nawas. Kau si pintar, si penipu, si cerdik dari Baghdad. Buktikan bahwa jembatan itu nyata, meski tak kasat mata. Dan kalau tidak, tanya Abu Nawas mulai menantang. Kalau tidak, kata raja sambil berdiri dari singgasananya, kau akan kubuang ke Pulau Gila, tempat para penyair dan filsuf yang terlalu pintar hingga mereka tak bisa membedakan kucing dengan harimau. Semua menteri tergelak, tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, baiklah, hamba terima tantangan ini, tapi izinkan hamba bekerja sendiri, tanpa campur tangan tukang atau pembantu istana. Jembatan tak terlihat hanya bisa dibangun dengan pikiran yang juga tak terlihat. Raja mengangguk, sedikit penasaran. 3 hari, kalau gagal siap-siap tinggal di Pulau Gila bersama penyair yang berbicara dengan batu. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, lalu berjalan mundur perlahan. Begitu pintu istana tertutup di belakangnya, ia menghela napas panjang. Di lorong istana, 2 pengawal mengikutinya. Salah satu dari mereka yang masih muda dan polos bertanya dengan suara rendah, Tuan Abu,
jembatan tak terlihat itu maksudnya sungguhan atau raja sedang main-main? Abu Nawas tersenyum tanpa menoleh. Ketika seorang raja bosan, rakyat harus siap menjadi bahan hiburan. Tapi jika rakyat cukup cerdik, hiburan itu bisa dibalik menjadi pelajaran. Lalu, apa yang akan Tuan Abu lakukan? Aku akan membangun jembatan, tapi bukan dengan batu, kayu, atau besi. Aku akan bangun dengan akal, kata-kata, dan ilusi. Pengawal muda itu terdiam. Ia tak paham, tapi merasa seperti baru saja menyaksikan awal dari sihir kuno. Sore itu, Abu Nawas duduk bersila di tepi taman istana, menghadap arah Bukit Zaitun di kejauhan. Ia tak membawa alat, tak menggali lubang, tak membuat gambar rancangan. Ia hanya duduk dan berpikir. Orang-orang istana mulai mengawasinya dari kejauhan. Dia hanya duduk. Apakah itu bagian dari rencana jembatannya? Mungkin dia sedang memanggil jin, bisik yang lain. Tapi sebenarnya di kepala Abu Nawas, ratusan ide sedang saling bertabrakan. Jembatan tak terlihat, harus nyata, tapi tak bisa dilihat. Kalau tak bisa dilihat, bagaimana membuktikannya? Lalu siapa yang akan percaya? Haruskah aku membuat semua orang berpura-pura? Atau cukup membuat mereka percaya bahwa jembatan itu ada? Meskipun tidak ada, ia tahu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan tugas gila ini adalah dengan membuat raja percaya, bukan dengan membuat jembatan. Dan untuk itu, ia harus mulai bermain dengan persepsi. Langit Baghdad mulai memudar, awan tipis menyelimuti cahaya matahari yang semula cerah. Abu Nawas berdiri di tengah taman istana, diapit oleh tatapan penuh harap, cemas dan sinis dari para pejabat dan penasihat. Tapi yang paling tajam adalah mata Raja Harun al-Rasyid sendiri, penuh selidik dan kehendak untuk mematahkan kelicikan apapun yang mungkin sedang direncanakan. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia berdiri di antara taman dan tepi sungai. Dari sana, jika seseorang benar-benar mempercayai ucapannya, maka seharusnya jembatan tak terlihat itu membentang menuju Bukit Zaitun di kejauhan. Ia melangkah maju, berdiri di tanah kosong, lalu menepuk-nepuk udara kosong di depannya, seperti sedang menguji pegangan pagar jembatan. Disinilah pijakan pertama jembatan Baginda. Hati-hati melangkah. Semua mata membelalak. Abu Nawas benar-benar berakting seolah-olah jembatan itu ada. Ia mengangkat kaki, menginjak tanah kosong, lalu perlahan berjalan meniti ruang kosong seolah sedang melewati papan tak kasat mata. Bahkan ia sedikit menggoyangkan tubuhnya seperti sedang menjaga keseimbangan. Pelan-pelan, hingga ia sampai setengah jalan ke arah sungai. Apakah Baginda ingin mencoba? Suasana mendadak hening dan penuh ketegangan. Raja Harun mengernyit, tidak menjawab. Tapi di belakangnya, para wazir gelisah. Mereka tahu, jika sang raja mengakui bahwa jembatan itu tidak ada, ia bisa dianggap sebagai orang yang hatinya tertutup. Tapi jika ia mengaku melihatnya, maka ia membenarkan tipu muslihat Abu Nawas. Dua-duanya sama-sama menjatuhkan wibawa. Wazir Jabir mendekat pelan. Baginda, saya tadi mencoba melangkah, dan saya merasa ada angin yang mendukung tubuh saya. Seperti pijakan yang lembut. Mungkin itu jembatan tak terlihat itu. Beberapa menteri lain pun segera mengikuti. Saya juga merasakan sesuatu, seperti ada kekuatan menahan langkah saya agar tidak jatuh ke air. Mereka semua berbohong, tapi kebohongan itu seperti wabah. Begitu satu orang menyebarkannya, yang lain harus ikut atau dianggap berbeda, bahkan bodoh. Raja memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini semua permainan Abu Nawas, tapi permainan ini telah menjebaknya dengan sangat rapi. Kalau aku berkata jembatan ini tidak ada, aku akan tampak kalah. Tapi jika aku ikut mengakuinya, Abu Nawas akan menjadi legenda. Akhirnya, Harun al-Rasyid membuka mata dan berkata, jembatanmu tak hanya tak terlihat Abu Nawas, tapi juga tak terjangkau oleh logika biasa. Kau benar-benar membuat mukjizat.
Abu Nawas menunduk dalam-dalam, menahan senyum. Terima kasih Baginda, tapi mukjizat sesungguhnya adalah iman dan keyakinan para pemimpin terhadap sesuatu yang tak dapat mereka lihat. Bukankah itulah yang disebut visi? Perkataan itu menggema di aula taman. Semua orang terdiam. Kalimat itu terlalu indah untuk dibantah dan terlalu menusuk untuk diabaikan. Malam itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia berjalan santai, melewati pasar dan gang-gang Baghdad yang berliku. Saat tiba di rumah, ia duduk di tikar lusuhnya dan menuang teh hangat. Seorang anak kecil dari tetangga sebelah mendatanginya. Tuan Abu, benarkah Tuan membuat jembatan tak terlihat? Abu Nawas tertawa pelan. Kalau kamu tidak melihatnya, berarti kamu jujur. Jadi jembatannya tidak ada? Ada. Di kepala orang-orang yang terlalu takut untuk mengaku bahwa mereka tak melihat apa-apa. Anak kecil itu tertawa. Ia belum mengerti permainan politik, tapi ia tahu satu hal. Abu Nawas telah menang. Ia menang bukan dengan kekuatan, bukan dengan sihir, tapi dengan kemampuan mengatur persepsi, menanam ketakutan, dan membalikan situasi. 3 hari telah berlalu sejak jembatan tak terlihat Abu Nawas menuai pujian besar dari seluruh istana. Kabar mengenai keberhasilan itu menyebar luas ke penjuru Baghdad, bahkan hingga ke negeri tetangga. Para ulama, pedagang dan rakyat biasa membicarakannya di masjid, di pasar, bahkan di kedai kopi. Bagaimana bisa seseorang membangun jembatan yang tak kasat mata, dan semua orang percaya. Tapi di balik pujian, ada dendam yang mendidih diam-diam, terutama di hati Wazir Jabir yang merasa dipermalukan karena terpaksa berpura-pura melihat sesuatu yang tidak ada. Malam itu, ia mengumpulkan 2 penasihat rahasia dan beberapa prajurit bayangan. Di ruang bawah tanah istana yang redup, ia bersumpah akan membongkar kebohongan Abu Nawas dan menjatuhkannya di hadapan raja. Jembatan itu tidak ada. Kita semua tahu, bisiknya dengan geram. Tapi selama tidak ada yang berani mengakuinya, dia akan terus dianggap jenius. Penasihat tua di sebelahnya menanggapi dengan pelan. Tapi siapa yang berani bilang jembatan itu tidak ada, tanpa mempertaruhkan reputasinya? Jabir tersenyum penuh siasat. Bukan manusia, tapi benda mati. Abu Nawas dipanggil kembali ke istana. Di halaman taman tempat jembatan tak terlihat itu dibangun, telah dipasang kereta roda kayu besar yang berisi 2 domba gemuk dan seorang budak muda yang akan mengemudi. Raja Harun duduk di singgasananya. Di sisi kanan Wazir Jabir dengan wajah puas seperti ular yang baru mengganti kulit. Abu Nawas, kata raja dengan nada penuh ujian. Hari ini aku ingin melihat kekuatan jembatanmu. Bukan manusia yang akan melaluinya, tapi kereta ini. Jika kereta ini berhasil menyeberang, maka jembatanmu benar-benar luar biasa. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Inilah ujian sebenarnya. Semua orang tahu bahwa tidak ada jembatan di sana. Jika kereta itu maju, tentu akan terjun langsung ke sungai. Jika Abu Nawas melarangnya, maka itu pengakuan bahwa ia hanya berbohong selama ini. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia melangkah pelan ke depan kereta, menatap domba-domba yang mengembik lemah. Lalu ia berbalik menghadap raja dan berkata lantang, "Ampun Baginda, ada satu hal yang belum hamba sampaikan." Apa itu? Jembatan ini tidak bisa dilalui oleh makhluk atau benda yang tidak jujur. Ruangan mendadak hening. Domba yang disembunyikan niat jahat, kereta yang membawa keserakahan, atau bahkan budak yang disuruh berbohong, akan langsung ditolak oleh jembatan ini. Jembatan ini bukan sekadar kayu dan batu, ia mengenal isi hati. Raja menyipitkan mata. Jabir mendesis. Abu Nawas lalu berjalan mengitari kereta, memperhatikan bagian-bagiannya seolah sedang mengukur energi spiritualnya. Lalu ia menunjuk salah satu roda dan berkata, "Roda ini digunakan untuk mengangkut emas curian 2 hari lalu dari pasar selatan, bukan?" Para pengawal saling berpandangan. "Dan budak ini?" lanjut Abu Nawas,
menatap tajam si pengemudi muda. Pernah mencuri roti dari dapur istana. Budak itu langsung gemetar dan berlutut. Ampun tuan, aku memang melakukannya. Raja terkejut. Benarkah itu? Para penjaga diperintahkan menyelidiki roda kereta, dan benar roda itu sebelumnya dipakai mengangkut barang bukti pencurian pasar. Abu Nawas membungkuk. Maaf, Baginda, tapi selama unsur ketidakjujuran menyatu dalam kereta ini, jembatan tidak akan mau menerimanya. Raja Harun mengangguk perlahan, tampak terkesan. Ia tidak bisa membantah. Sementara itu, wajah Wazir Jabir menegang, rencananya gagal total. Abu Nawas duduk sendirian di atap rumahnya, memandang bintang. Dari kejauhan terdengar suara pasar malam, suara pedagang yang menutup lapak, dan suara angin yang mengalir dari arah sungai. Ia tersenyum kecil. Jembatan itu memang tak pernah ada, gumamnya. Tapi kepercayaan orang terhadap kebohongan itu nyata, bahkan lebih kuat dari besi. Ia tahu, selama orang-orang takut terlihat bodoh, mereka akan memeluk ilusi, dan ia hanya memanfaatkannya dengan sedikit bumbu kecerdikan. Langit Baghdad sore itu berselimut mendung, membuat taman-taman istana tampak redup dan suram. Udara pun mengandung aroma tanah basah seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di dalam ruang utama istana, Raja Harun al-Rasyid duduk sendirian di kursi tahtanya. Ia memandang keluar jendela yang mengarah ke sungai, tepat ke arah tempat jembatan tak terlihat itu konon dibangun. Wajahnya tampak murung, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti seorang raja yang kehilangan kendali atas kenyataan. Tak lama kemudian penjaga datang membungkuk. Baginda, Abu Nawas telah tiba. Bawa dia masuk, tapi kali ini, hanya aku yang akan berbicara. Abu Nawas masuk dengan langkah ringan seperti biasa. Ia tidak menunjukkan takut, bahkan membungkuk dengan sopan sembari tersenyum. Raja memandang tajam. Abu Nawas, aku ingin kau jujur hari ini, sangat jujur. Anggaplah ini permintaan dari seorang sahabat, bukan titah seorang raja. Abu Nawas menunduk. Silakan Baginda. Apakah jembatan itu benar-benar ada? Ruangan menjadi hening, hanya suara dedaunan di luar yang bergesekan dengan angin. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu menatap Raja. Apakah Baginda ingin tahu jawaban dari mata atau dari hati? Raja menyipitkan mata. Dari kebenaran, Abu Nawas. Abu Nawas menghela napas panjang. Kalau begitu, izinkan hamba berkata terus terang. Tidak Baginda. Jembatan itu tidak pernah ada. Tidak satu pun batu diletakkan. Tidak satu batang kayu dipasang. Raja tidak tampak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu mengapa kau menciptakan ilusi itu, Abu Nawas? Kau tahu aku bisa menghukummu karena mempermalukanku di depan seluruh istana. Hamba tahu Baginda. Tapi hamba juga tahu bahwa terkadang rakyat tidak membutuhkan jembatan dari batu, mereka butuh jembatan dari harapan. Raja mengerutkan kening. Abu Nawas melanjutkan. Di negeri ini, semua orang sibuk mencari bentuk, wujud, dan kekuasaan yang bisa dilihat. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tak kasat mata: kepercayaan, kejujuran, kehormatan. Jadi hamba bangun jembatan, bukan untuk kaki, tapi untuk pikiran mereka. Raja terdiam cukup lama. Ia memutar cawan emas di tangannya sebelum akhirnya bicara. Kau membuat seluruh istana berpura-pura, bahkan aku. Abu Nawas tersenyum tipis. Pura-pura bisa menjadi jujur bila kita sadar sedang berpura-pura. Tapi berpura-pura yang dilandasi kesombongan akan mengubah kita menjadi penipu sejati. Hamba hanya ingin menunjukkan siapa yang berpura-pura karena takut, dan siapa yang berpura-pura karena sadar bahwa mereka sebenarnya butuh untuk percaya. Raja Harun akhirnya berdiri. Ia melangkah pelan ke jendela, memandang ke arah tanah kosong yang katanya tempat jembatan itu dibangun. Jadi ini semua pelajaran, bukan sihir. Benar Baginda.
Seorang pemimpin perlu tahu apa yang dilihat rakyatnya dan apa yang seharusnya mereka lihat. Tiba-tiba, raja tertawa pelan. Sebuah tawa yang penuh kelegaan, bukan ejekan. "Abu Nawas, kau membuatku merasa seperti sedang berjalan di udara dan jatuh di tanah yang lebih kokoh dari sebelumnya." Abu Nawas membungkuk. Karena terkadang, Baginda, jatuh ke kenyataan jauh lebih menyembuhkan daripada terus terbang dalam ilusi. Raja Harun memerintahkan agar dibangun taman kecil di tepi sungai tepat di tempat jembatan ilusi itu berdiri. Di tengah taman itu, ia menempatkan sebuah batu bertuliskan, "Disinilah berdiri jembatan yang tak terlihat, yang membawa semua orang dari kebodohan menuju pemahaman." Dan di bawahnya tertulis nama kecil, terpahat abadi, Abu Nawas.